kembali. Di sini saya akan menjelaskan logika matematika yang akan dibahas, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka, negasi pernyataan, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih logika matematika itu. Jadi, logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyampaikan pemikiran, seseorang menggunakan kalimat dalam logika matematika. Ada dua jenis kalimat, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Apa sih bedanya? Jadi, pernyataan merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, dapat menilai benar atau salah, namun tidak sekaligus mengandung kedua-duanya. Contohnya, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, yang kedua ada kambing adalah hewan pemakan daging. Apakah pernyataan ini bernilai benar? Salah. Pernyataan ini bernilai salah karena kambing itu hewan pemakan rumput. Nah, adapun yang tidak termasuk ke dalam pernyataan, contohnya seperti Ani adalah seorang gadis yang cantik. Nah, cantik itu kan relatif ya. Menurut si A, Ani itu cantik, tapi menurut si B, Ani tidak cantik. Nah, itu yang dinamakan pernyataan yang bukan pernyataan. Kemudian kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti dengan nilai tertentu. Contohnya, X min 2 sama dengan 9. Kalimat ini masih termasuk dalam kalimat terbuka karena mengandung variabel. Jika X-nya diganti dengan angka 12 dikurang 2 sama dengan 10, maka pernyataan ini bernilai salah. Jika X-nya diganti dengan angka 11 dikurang 2 sama dengan 9, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, akan tetapi jika X-nya tidak diganti, maka kalimat ini masih termasuk ke dalam kalimat terbuka. Kemudian, negasi pernyataan. Apa sih negasi itu? Negasi adalah ingkaran. Ingkaran atau bisa disebut sebagai artinya tuh kebalikannya. Misalnya, pernyataannya ini pensil. Ingkarannya adalah ini bukan pensil. Kemudian, hari ini hujan. Ingkarannya hari ini tidak hujan. Jadi, ingkaran ini adalah kebalikan dari pernyataan. Kemudian, semua siswa lulus SBMPTN. Nah, ingkarannya di sini ada kata semua. Berarti ingkaran dari semua yaitu beberapa. Beberapa atau ada. Ingkarannya yaitu beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah notasi dibaca untuk setiap. Ini simbolnya dibaca untuk setiap, semua, atau seluruh. Nah, negasinya dibaca ada atau beberapa atau sebagian ditambahi kata tidak. Nah, misalnya semua siswa lulus SBMPTN. Kata semua diganti dengan kata beberapa dan ditambahi kata tidak. Jadi beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Nah, kemudian kita coba lagi, ada kucing yang senang mandi. Nah, kata ada kita negasikan, kata ada bisa diganti dengan kata semua, seluruh, atau setiap. Jadi semua kucing tidak senang mandi. Itu ingkarannya. Nah, kalau sama dengan, negasinya adalah tidak sama dengan. Kalau lebih dari, negasinya kurang dari, sama dengan. Kalau simbolnya kurang dari, ada negasinya lebih dari, sama dengan. Nah, contohnya adalah 56 lebih dari sama dengan 55.
Ingkarannya 56 kurang dari 55. Oke, next kita masuk ke dalam kalimat majemuk. Jenis-jenis kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk ini bisa dikatakan sebagai penghubung. Dalam matematika, jenis kalimat majemuk itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Mari kita bahas. Jadi konjungsi adalah jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P seperti ini, Q dibacanya P dan. Nah, berarti pernyataannya di sini ada dua, P dan Q. Tanda hubungnya adalah dan ini disebut sebagai konjungsi. Nah, ini adalah tabel kebenaran konjungsi. Jadi, jika pernyataannya ada dua, P dan Q, maka tabelnya ada 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, untuk P itu benar-benar salah-salah. B ini mewakili benar, S itu mewakili salah. Nah, untuk Q, tabel Q-nya benar salah. Nah, konjungsinya bisa kita lihat di sini salah semua ya. Benar ketemu salah jadi salah, salah ketemu benar jadi salah, salah ketemu salah jadi salah. Nah, cirinya apa biar gampang membedakan? Cirinya tabel konjungsi ini ada tabel benar ketemu benar, konjungsinya adalah benar. P dan Q-nya sama-sama benar jadi benar. Nah, ini ada bernilai benar jika kedua pernyataannya benar, tapi bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataannya bernilai salah. Nah, di sini ada contoh, tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Bisa kita tulis seperti ini. P sama dengan 9 habis dibagi 3. Ini bernilai benar kan, 9 habis dibagi 3. Kemudian Q-nya 9 adalah bilangan prima. Ini bernilai salah karena 9 itu bukan bilangan prima. Jadi hasilnya P konjungsi Q, P dan Q sama dengan P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Jadi nilainya adalah salah. Nah, jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam disjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis P atau Q, dibacanya P atau Q ya. Nah, kalau konjungsi tadi dan, disjungsi ini atau. Ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, untuk P-nya tetap benar-benar salah-salah, untuk Q-nya juga tetap benar salah. Nah, untuk konjungsi tadi kan salah semua ya, kecuali benar ketemu benar jadi benar. Untuk disjungsi ini bernilai benar semua kecuali salah ketemu salah, nilainya adalah salah. Nah, di sini kita masuk dalam contoh. Tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. 5 tambah 14 kurang dari 2 ditambah 10 atau X kuadrat min 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti ini dulu ya. P-nya 5 plus 14, ini 14 kurang dari 2 plus 10, ini bernilai salah ya, karena 19 kurang dari 2 plus 10 itu nilainya salah. Nah, ini kan yang diminta nilainya yang bernilai benar. Kita sudah ketemu P-nya bernilai salah. Di tabel kita lihat P-nya yang bernilai salah, maka Q-nya kita cari yang harus bernilai benar. Nah, agar disjungsi benar, ini kita faktorkan saja. Jadi disjungsi bernilai benar itu untuk
X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Nah, kita masuk ke implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Ini adalah tabel kebenaran implikasi. P-nya dan Q-nya tetap. P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah. Untuk P implikasi Q-nya semuanya itu bernilai benar kecuali pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan kedua itu bernilai salah, maka nilainya adalah salah. Untuk yang lainnya, kondisi yang lainnya implikasinya bernilai benar. Nah, masuk ke dalam contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Kita tulis P-nya kuda hewan pemakan rumput. Ini bernilai benar ya. Kuda memakan rumput. Nah, untuk Q-nya kuda berkaki 4. Ini juga bernilai benar. Jadi, P implikasi Q bernilai benar. Nah, kita masuk ke B implikasi. B implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Ini adalah tabel kebenaran dari B implikasi. P dan Q-nya masih sama. Kemudian B implikasi Q ini cirinya itu adalah yang sama itu nilainya adalah benar, tetapi yang berbeda itu akan bernilai salah. Nih, seperti P dan Q-nya sama, benar-benar, maka nilainya adalah benar. Salah-salah, nilainya juga akan benar. Tapi kalau yang berlawanan atau berbeda, maka nilainya akan salah. Nah, kita masuk ke dalam contoh saja. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Penyelesaiannya 9 adalah bilangan prima. Ini pernyataan bernilai salah ya, karena 9 bukan bilangan prima. Untuk Q-nya 9 habis dibagi 4. Ini juga pernyataan yang bernilai salah karena 9 itu tidak habis dibagi 4 ya. Jadi sisa 1 dia. Maka nilainya PB implikasi Q bernilai benar. Kita lihat di tabel. Maka pernyataan tersebut bernilai benar. Oke, next kita masuk ke negasi pernyataan majemuk. Negasikan ingkaran ya. Masih ingat kan teman-teman? Sini ada negasi P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Negasi P implikasi Q itu adalah P dan negasi Q. Negasi P, B implikasi Q itu adalah P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Nah, contohnya yang pertama, ada semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Nah, ini kan disuruh menentukan negasinya ya. Berarti negasi dari kata atau itu adalah dan ya. Nah, di sini ada kata semua. Jadi, negasinya dari kalimat ini adalah semua itu diganti dengan kata beberapa. Nah, beberapa siswa. Nah, negasinya mengerjakan tugas adalah tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian kata atau diganti dengan atau negasinya dan ya. Kemudian beberapa siswa yang pulang.
negasinya, semua siswa tidak pulang. Kemudian contoh yang kedua, jika Arsyad rajin belajar, maka Arsyad diberikan sepeda. Negasi dari P implikasi Q itu adalah P dan implikasi Q. Maka Arsyad rajin belajar. Arsyad rajin belajar, tetapi Arsyad ini tidak diberikan sepeda. Oke, selanjutnya di sini ada logika matematika, puzzle logika. Yang pertama ada ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, dan yang terakhir yaitu ada kontraporsi. Di sini yang pertama ada ekuivalensi. Nah, apa sih ekuivalensi? Ekuivalensi ini merupakan dua pertanyaan majemuk A dan B dikatakan ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Ditulis A ekuivalen B. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Dan selanjutnya ada P, Q, negasi P, negasi Q, P implikasi Q, P diimplikasi Q, negasi P, konjungsi Q, dan ada negasi Q, implikasi negasi P. Jika dibuat tabel kebenaran, di sini kita mencari nilai kebenarannya yang sama. Seperti P implikasi Q, BSBB nilainya, dan adapun pada negasi P atau Q, BSBB juga, dan yang terakhir ada negasi Q atau implikasi P, nilainya BSBB juga. Jadi kebenaran ini bisa disebut sebagai ekuivalen. Jadi P maka Q ekuivalen dengan ekuivalen negasi P maka Q dengan negasi Q dan maka P. Nah, berdasarkan nilai kebenarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tautologi, kemudian kontradiksi, dan yang terakhir ada kontingensi. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Tautologi ini yaitu suatu pertanyaan majemuk yang nilai kebenarannya adalah selalu benar. Bisa dilihat P konjungsi P. Nah, kalau disitunya benar berarti itu termasuk dalam tautologi. Dan selanjutnya kita ke kontradiksi. Nah, kontradiksi ini yaitu suatu pertanyaan majemuk yang nilai kebenarannya adalah selalu salah. Nah, bisa dilihat kalau disitunya salah dengan salah itu termasuk kontradiksi. Oke, next ada kontingensi, yaitu suatu pertanyaan majemuk yang memuat nilai kebenaran adalah salah dan benar. Kita lihat di P. Kita lihat di P komplikasi P. Kalau nilainya salah dan benar, berarti termasuk kontingensi. Dan suatu implikasi itu ada 3 jenis implikasi. Kemudian di sini terdapat ada converse, ada inverse, dan kontraposisi. Dan dilihat ilustrasi pertama yaitu di sini ibunya berbicara, "Nak, belajarlah yang rajin, maka kamu akan sukses." Dan anaknya menjawab, "Iya Bu, aku ingin sukses, maka aku akan belajar dengan rajin." Nah, ilustrasi pertama ini mengandung yaitu implikasi. Ibunya itu berbicara, "Belajarlah yang rajin, maka kamu akan sukses." Bisa ditulis P implikasi Q. Maka aku akan belajar dengan rajin. Bisa ditulis Q implikasi P. Dari percakapan ini bisa tersebut termasuk dalam converse. Converse, inverse, dan kontraposisi itu seperti ini. Nah, kalau converse ini dibalik saja Q dan P. Dan inverse yaitu tidak dibalik namun dinegasikan. Bisa negasi P maka negasi Q. Dan yaitu ada kontraposisi yaitu dibalik Q jadi depan dan negasi P-nya di belakang.
Bisa kita lihat contohnya, yaitu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan. Jika semua orang memakai masker, maka kondisi aman. Nah, inverse-nya tinggal dibalik, yaitu jika kondisi aman, maka semua orang memakai masker. Kemudian kalau inverse itu tidak dibalik namun dinegasikan. Jadi jika beberapa orang tidak memakai masker, maka kondisi aman. Jadi itu ke beberapa orang, ya kan? Jadi seperti ini. Jika beberapa orang tidak memakai masker, maka kondisi tidak aman. Kemudian ada kontraposisi. Nah, kontraposisi ini letaknya dibalik tetapi dinegasikan. Dimulai dari belakang, yaitu jika kondisi tidak aman, maka beberapa orang tidak memakai masker. Nah, seperti itu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.